Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih pada pelajaran kimia kelas 10, bab tentang yang namanya larutan elektrolit dan non elektrolit part yang ke 1. Part yang 1 sini menjelaskan tentang yang namanya pengertian, macam-macam dan percobaan dari larutan elektrolit. Baik, pengertian larutan elektrolit adalah larutan adalah campurannya homogen dari dua atau lebih zat di mana masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut juga zat terlarut atau istilah bahasa Inggrisnya solid. Zat yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut. Jadi larutan itu ada dua ya. Ada yang dimaksud dengan pelarut, yaitu dia berupa air, dan yang terlarut. Contoh, jika kalian ingin membuat teh, mana pelarut, mana terlarut? Terlarut itu adalah tehnya, sedangkan pelarut adalah air. Contoh, lautan garam, kemudian lautan gula, alkohol, air laut, larutan deterjen, bensin, larutan cuka, dengan larutan pembersih dan deterjen. Ini contoh dari pengertian larutan. Selanjutnya, berdasarkan daya hantar listrik, larutan dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Dan yang kedua adalah larutan non elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang yang namanya larutan elektrolit. Larutan elektrolit di sini adalah kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan yang namanya alat uji elektrolit, atau istilah ilmiah itu adalah dia dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Elektrolit itu dibagi atas dua bagian. Yang pertama itu ada istilahnya elektrolit kuat, kemudian ada elektrolit lemah. Nah, ini dia perbandingan antara elektrolit kuat dengan elektrolit lemah. Yang pertama itu ada elektrolit kuat. Yang kuat di sini adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik yang kuat. Listrik yang kuat berarti dia akan menjadikan ionisasi secara sempurna. Dan derajat ionisasi atau alfa itu sama dengan 1 atau mengikuti faktor Van Hoff. Nanti itu ada pada pembahasan larutan asam basa dan dengan larutan koligatif dan lainnya, itu pasti derajat ionisasi larut elektrolit kuat itu sama dengan 1. Dan reaksinya itu bersifat yang namanya irreversible. Apa itu irreversible? Irreversible adalah dia menghasilkan reaksi satu arah. Selanjutnya yang elektrolit lemah. Elektrolit lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik secara lemah. Kemudian adalah atau dia secara kimianya terionisasi sebagian. Derajat ionisasi 0 alfa lebih kurang dari 0 atau alfa 1 lebih kurang dari alfa, atau reaksi kurang lebih 1. Dan reaksinya dia bersifat reversible, reaksi dua arah. Contohnya itu pada materi kesetimbangan kimia. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam larutan non elektrolit. Pengertian larutan tersebut adalah kemampuan suatu larutan yang kurang dapat menghantarkan listrik dapat diamati dengan yang namanya alat uji elektrolit, atau istilah kimianya tidak dapat terionisasi karena alfanya itu sama dengan 0. Contoh larutan non elektrolit adalah urea atau CONH2. Kemudian hidrokarbon tersebut adalah ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, kita masuk ke dalam percobaan alat uji elektrolit. Yang pertama itu elektrolit kuat, menghasilkan banyak ion molekul netral dalam larutan hanya sedikit, tidak ada sama sekali. Kemudian terionisasi sempurna atau sebagian besar terionisasi sempurna.
Jika dilakukan uji daya antar listrik, gelembung gas akan menghasilkan banyak dan lampu menyala. Contoh, nanti Bapak kasih gambarnya. Kemudian penghantar listrik yang baik, kemudian derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan elektrolit lemah menghasilkan sedikit ion, molekul netral dan muatan banyak, terionisasi hanya sebagian kecil. Jika dilakukan uji daya hantar listrik, gelembung gasnya hanya sedikit dan lampu tidak menyala, bahkan redup. Dan dia penghantar listrik yang buruk, dan dia terionisasi derajatnya sama dengan 0. Nah, ini dia percobaan dari elektrolit yang kuat. Ketika nanti suatu larutannya mengandung lautan elektrolit, ketika nanti diuji atau diuji coba dalam praktikum, nanti akan lampunya akan menyala. Dan di sini nih, batang karbon atau batang besi, dia akan menghasilkan gelembung yang banyak. Itu termasuk dalam elektrolit kuat. Indikatornya lampu menyala, kemudian yang kedua menghasilkan gelembung yang cukup banyak, dan yang ketiga menghantarkan listrik dengan baik. Selanjutnya itu uji percobaan elektrolit lemah. Ketika nanti suatu larutan dimasukkan ke dalam untuk menguji elektrolit lemah, nanti indikatornya adalah lampu tidak menyala atau redup dan menghasilkan gelembung yang sedikit, dan dia tidak dapat menghantarkan listrik. Ini contoh dari uji percobaan elektrolit lemah. Nah, baik, kita masuk ke dalam ini senyawa elektrolit kuat. Sini, lautan elektrolit kuat, dia sifatnya sudah Bapak jelaskan tadi ya. Dan contoh senyawanya ini dia HCl, natrium klorida, atau HCl, asam klorida, NaOH, natrium hidroksida, H2SO4, asam sulfat, kemudian dan KCl, kalium iodida. Kemudian ionisasinya NaCl menghasilkan natrium dan CCl2. Kemudian yang elektrolit lemah, dia contoh senyawa itu CH3COOH atau apa? Asam cuka atau asam asetat. Kemudian NH4OH, HCN, dan AlOH3. Sedangkan yang elektrolit, dia sifatnya tidak terionisasi, tidak menghantarkan listrik, lampu tidak menyala, dan senyawanya itu C6H12O6 atau sukrosa, C12H22O11 itu glukosa, CONH22 itu diurea, dan C2H5OH itu contoh dari senyawa dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Baik, mungkin sekian aja video tentang pembahasan pertama larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Bila kalian kurang paham, silahkan komen di bawah video. Jangan lupa subscribe, like, dan share video Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.